Ini urgensinya terkait dengan pembelajaran atau Pembelajaran. Ah, Pembelajaran. terkadang kan di kan tatap muka Pak, tidak menggunakan HP gitu, tapi anak-anak apakah kita larang bawa HP atau tidak Pak? ya makanya saya tanya apakah membawa HP itu terkait dengan pembelajaran kita atau tidak? Tidak. Kalau tidak ya jangan disarankan untuk membawa HP. Oke. Kecuali memang Ya, terkait dengan pertanyaan yang ini Pak Kadis. Terkait dengan pertanyaan yang ini, kaitannya dengan HP ini, bahwa kita di sekolah itu kan kita pakai berbagai model pembelajaran, baik menggunakan online maupun pembelajaran PTM yang tatap muka. Artinya bahwa kalau misalnya sekolah itu membawa dengan waktu yang terbatas, boleh dia membawa HP anak-anak itu. Boleh dia membawa HP untuk mempercepat pembelajaran. Karena dengan waktu yang singkat itu. Nah, kaitannya dengan ini juga, di kurikulum yang kita buat yang sekarang itu tidak ada peraturan bahwa untuk HP itu membawa atau tidak membawa HP itu tidak ada. Dan kemudian yang itu juga jadi temuan yang kemarin ombudsman itu, yang kemarin kebetulan kami kena di sekolah kami itu, bahwa peraturan itu harus kita buat. Artinya peraturan tata tertib yang kita buat itu hanya yang biasa-biasa saja, anak tidak masukkan baju, terus menikah segala. Yang sekarang adalah ke depan kita ini pikirkan adalah bagaimana tata tertib itu yang menggunakan HP. Menggunakan HP artinya kalau dia mengupload merusak nama baik sekolah itu bagaimana konsekuensi atau poin-poin yang pelanggaran-pelanggaran itu. Mungkin itu yang kita pikirkan bersama ini. Karena ombudsman yang kemarin itu didorong kita untuk membuat peraturan itu begitu. Dan itu pun dari sisi hukumnya juga harus jelas, dia bilang begitu. baik. Saya kembali tadi pertanyaan saya, kalau perangkat itu berkaitan dengan proses pembelajaran, saya serahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau tidak ada kaitan, kenapa dia harus bawa HP? Itu saja garisnya. Kemudian mengenai ombudsman, Bapak Ibu sekarang kalau lihat di kantor dan website kami, itu hasil masukan ombudsman kemarin juga ke kantor. Jadi seluruh layanan yang sekarang diberikan oleh dinas, itu pertama sudah ada, apa istilahnya Pak Kabit? Komitmen di depan itu bahwa pelayanan dan seterusnya. Kemudian di dalam website kami juga sudah kami tuangkan di masing-masing bidang layanan yang kita berikan, termasuk standar penyelesaian layanannya dan mekanisme pengaduan. Kemudian pembiayaan, kalau memang gratis itu harus disampaikan gratis, sehingga tidak saja internal kita di OPD dan satuan pendidikan yang mengetahui, tapi masyarakat juga harus mengetahui. Itu tuntutannya. Kemarin 3 hari kami penuhi itu Pak. Ombudsman datang hari Rebo, hari Jumat kami dicek keseluruhan perangkat yang harus disiapkan. Dan ini saya tidak tahu malahan kalau sudah kesatuan pendidikan, dan memang arahnya akan ke sana. Jadi semua apa-apa yang dilakukan, layanan ataupun tata tertib dan seterusnya yang ada di satuan pendidikan, itu harus dituangkan secara terbuka begitu, yang bisa diakses siapapun, sehingga kalau ada hal-hal yang berkaitan dan bertentangan dengan apa yang kita tuangkan, itu siapapun boleh melakukan koreksi, termasuk di kita. Dan itu ke depan akan dijanjikan salah satu indikator penilaian kinerja kita, termasuk kinerja kepala OPD terhadap pelayanan yang kita berikan. Itu kalau ada hal yang berbeda atau bertentangan dengan standar layanan itu, maka itu akan menjadi kondite kami di organisasi perangkat daerah. Dan itu mulai tahun ini kayaknya agak diperketat, tapi kami belum dapat arahan bagaimana implementasi di masing-masing sekolah. Mungkin kemarin masih melihat asesmen saja di acak, sekolah-sekolah itu apakah sudah memiliki. Karena di dinas saja, kalau dengan yang ada kemarin sebelum kami lakukan perbaikan, sudah langsung di flagging merah. Artinya tidak ada informasi layanan, tidak ada penjelasan berapa harga yang harus ditebus oleh yang meminta layanan. Kalau memang gratis, gratis. Kalau memang ada
regulasinya yang harus ditarik, harus dituangkan di situ. Kemudian mekanisme pengaduan masyarakat juga belum ada. Kemudian juga respon mengenai indeks kepuasan itu juga belum ada, sekarang sudah ada. Meskipun masih manual, di depan itu sudah kami buat kotak mengenai indeks kepuasan layanan. Kalau bagus kita kasih flagging hijau, kalau sedang-sedang saja kuning, tapi kalau jelek merah. Itu sudah ada di dinas. Yang sudah masuk itu sekitar 10 untuk pertama. Misalnya legalisir STTB untuk yang PKBM, kemudian PAK, kemudian layanan BOS, kemudian apalagi itu Pak Kabit, pendirian sekolah, kemudian baru 10 dari 39 yang ditadarkan oleh Ombudsman. Jadi tahun ini 10, tahun depan sudah harus 39 dan semua itu harus dicantumkan, termasuk PPDB. Jadi komplain, sanggahan itu semuanya bisa tersalurkan melalui web kami. Silakan Bapak Ibu bisa lihat di web Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Saya kira itu ada yang Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada beberapa hal yang mungkin ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini terkait dengan lebih banyak mungkin ke kondisi lapangan yang perlu kita ungkapkan menjadi perhatian kita bersama. Apalagi dengan kondisi yang sekarang ini kita sudah mulai PJJ lagi. Saya bahkan agak mengkhawatirkan terjadinya learning loss pada generasi kita ini. Terus sekarang ini untuk digitalisasi gitu, sepertinya masih kita baru mulailah, artinya tidak sinkron antara tuntutan dengan kenyataan. Ya, maksudnya begini. Penguasaan digitalisasi di dunia pendidikan ini tentu saja harus didukung oleh baik itu sarana maupun sumber daya dari pengguna digital itu sendiri, pengguna perangkat digital itu sendiri, baik itu yang dimiliki oleh sekolah, guru maupun siswanya. Nah, kenyataan di lapangan, ya, Kenapa mohon di mute mic-nya, mengganggu sekali. Bu Nova mohon di mute. Oh iya ya. Ya. Silakan Pak Har, dilanjutkan Pak Har. Silakan. Oke. Terima kasih. Jadi yang kami lihat, yang kami amati di lapangan ini masih terjadi kesenjangan yang agak cukup besar gitu antara penyediaan perangkat di kalangan guru, sekolah maupun siswa itu tidak merata. Kemudian setelah itu kalau perangkatnya ada, kembali lagi ke sumber daya. Sumber daya. Artinya begini, penguasaan teknologi terutama ini antara guru sama murid, kadang-kadang muridnya selangkah lebih maju gitu. Sementara gurunya rata-rata kan generasi 70-an lah, bahkan masih banyak yang generasi 60-an yang tidak akrab dengan teknologi yang berkembang saat ini. Dan itu sulit sekali untuk dipaksakan guru-guru generasi seperti itu. Ya, artinya supaya dia nguasain gitu, misalnya main HP aja ya, main HP. Pinteran muridnya ketimbang gurunya. Ini menjadi miss yang perlu menjadi pemikiran kita gitu. Adapun tadi disebutkan ada pelatihan digital dan sebagainya, itu belum merata lah ya, artinya masih lebih banyak lagi guru kita yang tidak menguasai di HP. Terus kemudian masalah yang berikutnya muncul itu pada siswa, tingkat partisipasi siswa. Ketika misalnya kita ambil contoh, kita membuat grup-grup pembelajaran ya, grup-grup WhatsApp gitu. Nah di sana waktu hadir itu waktu kegiatan pembelajaran berlangsung, itu tingkat partisipasi siswa itu sangat sedikit sekali. Misalnya di antara 30 orang siswa per kelas ya, kalau kita dapat 5 itu sangat bagus sekali dia gitu. Jadi ini mungkin perlu pemikiran kita semuanya ya,
untuk menghindari learning loss itu. Jadi saya sangat khawatir sekali jangan sampai nanti sejenis meme itu muncul, ada anak kelas 7 tidur, bangun-bangun sudah kelas 12 dia gitu, tanpa ada yang didapat hanya mimpi saja. Ini mungkin yang perlu saya mengungkapkan saja, ini menjadi perhatian kita semua bahwa kenyataan di lapangan bahwa penerapan digital itu belum merata betul. Artinya perlu perhatian kita bagaimana penguasaan perangkat itu, terutama di aplikasinya jangan sampai siswanya lebih tahu gitu. Karena kita melihat sekali dampaknya luar biasa, ini ada plus minusnya, ibarat mata pedang ya. Mata pedang bermata dua, bisa positif bisa negatif, bahkan cenderung lebih banyak negatifnya kalau kita kurang kontrol. Bagaimana kita bisa ngontrol kalau kita sendiri tidak mampu menguasainya itu. Saya kira itu, saya sekedar mengungkap curhat mungkin ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin Pak Ketua DPRD. Jadi pertama saya merasakan hal yang sama dengan apa yang disampaikan Pak Kahar Muzakir mengenai ini kan proses transformasi digitalisasi ini begitu cepat. Sementara kesiapan kita bukan secara fisik sarana ya, tetapi secara kesiapan mental begitu untuk bisa merespon transformasi ini memang sepertinya tidak seimbang. Kenapa saya katakan tidak seimbang? Karena begitu perangkat ini disupport secara masif, tetapi pengguna atau pemanfaat ini tidak juga bertransformasi mengenai kesiapannya. Sehingga semacam ada ketimpangan, apalagi Bapak Ibu guru yang merasa belum begitu adaptif terhadap transformasi ini, tetapi anak-anak lebih duluan, itu juga hal tersendiri yang menjadi kendala kita. Nah, untuk mensiasati situasi yang seperti ini, mungkin perlu dipikirkan oleh kita semua, Bapak Ibu guru di satuan pendidikan. Harus ada preparasi non-teknis dulu kepada anak-anak kita. Ini kan kayaknya belum banyak kita bicara kepada anak-anak tentang bagaimana transformasi digitalisasi ini kemudian diimplementasikan, tetapi barang ini sudah langsung diimplementasikan begitu. Sehingga formatnya tidak begitu jelas bagaimana sebenarnya batasan-batasan anak ketika menggunakan, regulasinya bagaimana. Nah, ini mungkin perlu digagas karena ini datang bersama-sama begitu. Sehingga problem yang disampaikan Pak Kahar tadi masuk akal juga bahwa implementasi itu lebih dulu daripada kesiapan anak-anak kita di dalam memanfaatkan. Sehingga saran saya mungkin masing-masing satuan pendidikan harus berinisiatif untuk bisa memberikan bimbingan, arahan kepada anak-anak kita tentang bagaimana kemudian menggunakan perangkat teknologi informasi itu dalam menunjang pembelajarannya. Ini kayaknya yang masih kurang. Termasuk juga tadi di PAUD, ini problem tersendiri juga karena anak-anak kita di PAUD pasti harus ada pendampingan dari orang tua. Nah, ada sesuatu yang sangat menarik di salah satu sekolah di Kecamatan Sikur. Ada satu guru yang mengusulkan bagaimana kegiatan parenting bersama orang tua yang harus dilakukan oleh sekolah. Nah, ini mungkin bisa menjadi pemikiran kita bersama, karena selama ini aspek itu mungkin sangat minim kita lakukan. Jadi bagaimana dalam proses pembelajaran jarak jauh ini orang tua juga punya peran penting di dalam mendampingi anak ketika mereka belajar di rumah. Guru dan orang tua jarang bertemu untuk membahas ini. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang harus kita pikirkan bersama, dan inisiatif sekolah mungkin menjadi penting. Ketika pembelajaran jarak jauh ini dilakukan, mungkin kita ada semacam kegiatan parenting kepada orang tua murid, bagaimana menghandle anak-anak yang belajar di rumah, belajar jarak jauh menggunakan perangkat teknologi informasi. Nah, ini yang harus dilakukan, karena kalau begitu saja kita membuat grup WhatsApp, misalnya tadi yang disampaikan Bu Alimah, kemudian menyampaikan pembelajaran kepada anak-anak kita, tetapi di sisi lain kita belum menyiapkan harus seperti apa sih orang tua sebenarnya
ketika mendapat tugas dari gurunya, bagaimana cara mendampinginya. Nah, ini perlu dilakukan saya kira.